Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ini adalah ceramah Buya, ceramah berbahasa Indonesia yang ke-9. Dari 1 sampai ke-6 berbicara tentang doa. Kemudian 7 dan 8 itu berbicara tentang kiamat. Bagian 1 dan bagian 2. Nah, ceramah Buya yang ke-9 ini adalah ceramah tentang kiamat. Bagian yang ketiga, yaitu kita membahas tentang Dajjal. Buya menekankan sekali lagi bahwa kiamat yang tertera dalam Al-Quran atau as-sa'ah adalah hari akhir, hancurnya alam semesta. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kejadiannya adalah tiba-tiba atau baghtah. Tentu tidak ada ciri-cirinya. Adapun berkenaan dengan sabda baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan ciri-ciri kiamat, itu bukan kiamat yang dimaksud dalam Al-Quran, yaitu hancurnya alam semesta. Tetapi kiamat dalam pengertian atau pengertian kejadian yang luar biasa, yang sangat berbahaya, yang timbul karena perbuatan manusia. Maka kita selaku orang-orang yang beriman, seorang mukmin dan muslim, harus menjadikan kiamat itu tidak terjadi, dicegah kalaupun sudah terjadi atau akan terjadi. Kita berusaha untuk menghilangkan, paling tidak minimalisasi bahaya daripada kiamat dalam pengertian suatu peristiwa yang luar biasa yang akan merusak tatanan kehidupan kemanusiaan, khususnya untuk umat Islam. Kita akan, atau Buya akan menyampaikan hadis riwayat Bukhari berkenaan dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang luar biasa yang harus kita hindari. Kalaupun sudah terjadi, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kejadian itu. Begini baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyrati sa'ati ayakilal ilmu wa yazharul jahlu wa yazharuz zina. Dari tanda-tanda kiamat, yang dimaksud adalah kejadian yang luar biasa untuk di dunia ini, yang akan menjadikan hancurnya tatanan kemanusiaan. Apa itu sabda baginda Rasul? Mengecilnya atau sedikitnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Sudah dibahas oleh Buya kemarin dalam ceramah Buya yang berbahasa Indonesia yang ke-8. Pembahasan sekarang ini adalah lanjutan dari hadis itu, yaitu wa yazharu zina, menyebarnya perbuatan zina. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau kita perhatikan sekarang ini kehidupan manusia, termasuk juga yang mengaku sebagai muslim, bagaimana perbuatan itu sekarang ini sudah menjadi seperti lumrah. Sudah menjadi rahasia umum
apalagi di kalangan para pemuda-pemudi, bahkan yang sudah menikah pun, sering tersebar kabar terjadinya perzinahan di suatu tempat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32. Jangankan berbuat zina, mendekati zina pun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati perbuatan zina sudah dilarang. Kita harus hati-hati nih. Tontonan-tontonan yang porno, ucapan-ucapan yang jorok, yang mengarah kepada syahwat, yang kadang-kadang tidak bisa terkendali. Itu yang disebut dengan ucapan rofas dalam ajaran Islam. Itu harus kita hindari. Cerita-cerita ataupun apa, komik-komik yang mengarah kepada syahwat yang tidak terkendali, itu harus dihindari. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengarah kepada perzinahan, seperti berdiam diri di tempat yang sunyi, kemudian di sana misalkan ada orang-orang yang lain jenis, itu kadang-kadang juga sepertinya bisa menimbulkan syahwat yang tidak bisa terkendali. Wala taqrabu, janganlah kalian mendekati azina, perbuatan zina. Mengapa? Innahu kana fahisyatan, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah fahisyah, kekejian yang luar biasa, perbuatan kotor, perbuatan jijik, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Perbuatan fahisyah ini termasuk di dalamnya adalah zina. Itu menjatuhkan kemuliaan manusia kepada jurang kehinaan, jurang kenistaan, jurang kecelakaan. Dan dalam ajaran Islam, orang-orang yang berbuat zina itu, apalagi yang sudah beristri atau pernah menikah, ya, atau punya suami, maka harus dirajam sampai wafat atau meninggal atau sampai mati. Sedangkan yang guernukson, para pemuda-pemudi, dicambuk sampai 100 kali di hadapan umum, dan kita yang melihatnya tidak boleh merasa kasihan. Perbuatan zina ini adalah perbuatan yang sangat kotor, yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan, di mana Allah kepada manusia dan jin memberikan akal. Sedangkan binatang tidak punya akal, hanya nafsu. Kalau ada manusia yang berbuat zina, itu balhum adol, lebih sasar daripada binatang. Binatang tidak punya akal, kita punya akal. Kita harus mempergunakan akal. Tidak kurang daripada 25 ayat di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, berbicara, apakah kalian tidak berakal? Kita harus menggunakan akal. Bahwa perbuatan zina itu akan merusak tatanan kemasyarakatan, tatanan keluarga yang suci, ikatan yang suci. Dan orang yang zina itu sudah menjatuhkan dirinya kepada jurang kenistaan. Bahkan alokasi penyakit di dunia pun dengan penyakit sifilis. Yaitu busuknya, buruknya kemaluan baik laki-laki ataupun wanita. Hasyafah parji kalau dalam istilah ajaran Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran,
surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh manusia berbuat baik? Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Ini memang fokusnya asbabun nuzulnya itu diperuntukkan bagi ahli kitab yang membaca Injil, Taurat. Kemudian mereka sekarang ini sudah dirubah-rubah dan bukan Injil yang asli dan Taurat yang asli. Tahu bahwa ajaran Islam yang benar, Al-Quran itu memang benar. Wa tansawna anfusakum. Kenapa kalian melupakan diri kalian sendiri, tidak mau masuk Islam, kira-kira begitu. Afala ta'qilun. Hai para pendeta, para rahib, apakah kamu tidak mempergunakan akal? Kira-kira seperti itu. Nah, itu memang pembahasan berkenaan dengan menggunakan akal. Maka di dalam hal kita, perbuatan kita, pikir dulu, apakah ini menyelamatkan, memuliakan kita, menyelamatkan kita, barokah bagi kita atau tidak. Sekiranya mencelakakan kita dan keluarga, maka harus dijauhi. Sebagaimana Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, begitu. Nah, berbicara tentang zina ini, perbuatan zina ini, untuk antisipasi ya, jangan sampai terjadi di keluarga kita atau di masyarakat pada umumnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka ada paling tidak ada tiga faktor yang harus istilahnya itu memperhatikan ini. Yang pertama adalah faktor orang tua. Bagaimana harus menjaga para putra-putrinya yang sampai terjerumus kepada pergaulan bebas. Ini adalah orang tua itu harus membina. Jangan sampai anak kita menjadi fitnah, bahkan menjadi musuh bagi kita, yang akan mencelakakan kita di akhirat ataupun di dunia. Ada istilah dalam bahasa Sunda, hana caraka data sawala, anak cilaka bapak anak bawa. Anak celaka, orang tua juga menanggung malu dan celaka dengan perbuatan zina dari auzubillah, para putra-putri kita. Pergaulan harus diperhatikan. Jangan sampai ada istilah dalam bahasa Sunda, hari hayam, semagrib jadi teangan cenah ngampih. Nah, hari para pemuda, anakna diantepkeun, nepikeun ka peuting. Itu artinya kalau ayam tidak masuk ke kandangnya, kita memperhatikan dan mencari ayam itu, kenapa belum masuk ke kandangnya. Tetapi kenapa kita tidak mencari anak kita yang belum pulang, padahal waktu sudah maghrib. Itu gambaran bagaimana pendidikan, bahwa waktu malam setelah maghrib anak-anak kita harus sudah berada di rumah kita. Kemudian faktor yang kedua adalah guru di sekolah, apalagi di pesantren, luar biasa punya tanggung jawab supaya anak didiknya itu memperhatikan hal-hal yang sifatnya positif, jangan sampai masuk terjerat kepada jurang perzinahan. Auzubillah summa nauzubillah. Memang di dalam Islam itu tidak ada istilah pacaran. Yang ada ta'arufan, dan memang itu juga ada aturan-aturannya. Sekarang kita lihat bagaimana pergaulan pemuda-pemudi itu kepada pergaulan bebas. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga adalah harus hadir pemerintah. Pemerintah harus hadir dalam hal ini. Karena memang pemerintah punya tanggung jawab besar, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Sampai nanti akan ditanya di akhirat kelak, bagaimana menyelamatkan warga negaranya daripada kemaslahatan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu adalah tugas seorang pemimpin. Keselamatan nanti di akhirat terutama. Bagaimana warganya supaya ada di dalam rel agama. Adinul Islam, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa yang tidak menganut agama Islam, mereka tidak akan diterima selamanya. Dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Itu yang tertera di dalam surat Ali Imran. Kemudian, itu yang Buya maksudkan di dalam sabda Rasul tentang kiamah. Maka tugas kita bagaimana ya, supaya perbuatan zina bahkan mendekati zina tidak terjadi di lingkungan kita. Kita jangan sampai punya pendapat, wah biarkan mereka yang berzina kan orang lain, bukan keluarga kita. Itu istilahnya itu nafsi-nafsi. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita membiarkan kemunkaran, sekarang memang masih jauh kejadiannya. Lama-lama makin dekat, auzubillah, summa nauzubillah. Jangan-jangan suatu saat yang zina adalah keluarga kita. Mungkin istri kita, adik kita, anak kita. Auzubillah, summa nauzubillah. Ini adalah as-sa'ah, kiamat ini. Kiamat. Maka kiamat ini harus kita musnahkan. Menjadi masyarakat yang marhamah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana masyarakat atau warganya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, berbicara tentang ciri kiamat yang lain. Di dalam hadis riwayat Bukhari, diterima dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Qala tola'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaina wa nahnu natazakar. Begitu. Berbicara Huzaifah bin Asid Al-Ghifari bahwasanya suatu hari baginda Rasul melewati kami. Tola'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, kepada kami lewat. Wa nahnu natazakar, sedangkan kami saat itu sedang berbincang-bincang. Faqala, kemudian baginda Rasul bertanya, ma tadzakarun? Ma tadzakarun? Apa yang sedang kalian bicarakan? Ma tadzakarun? Apa yang sedang kalian bicarakan? Qalu, kami menjawab, nazkuru sa'ah. Kami sedang membicarakan tentang as-sa'ah, yaitu kiamat, yaitu kejadian yang luar biasa yang akan menimpa umat, terutama umat Islam. Yaitu yang Buya sebutkan tadi, tentang zina, tentang makin sedikitnya ilmu dan makin menyebarnya kebodohan, sehingga akan datang suatu saat sabda Rasul kepada orang-orang yang bodoh. Masyarakat bertanya, orang yang bodoh itu tidak bisa menjawab, tetapi menjawab dengan seenaknya. Mereka bodoh dan membodohi orang lain. Itu sangat berbahaya. Dan kemudian baginda Rasul menyampaikan, innaha, begitu. Ya, qala innaha lan taqum tarawna qablaha asyra ayatin. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Tidak akan ada kiamat, tidak akan terjadi kiamat. Lan taquma hatta tarawna, sehingga kamu atau kalian melihat qablah sebelumnya asyara ayatin, 10 tanda, 10 ciri. Dan baginda Rasul mengatakan fadaqara dukhana, yang pertama adalah dukhon, yang kemarin sudah kita bahas ciri kiamat itu. Yang kedua adalah wad dajjal, yaitu dajjal. Tentang dajjal ini, ciri kiamat dajjal, suatu ciri-ciri akan terjadinya hal yang luar biasa, kemaksiatan. Kalau kita biarkan bisa menghancurkan umat. Sudah ada sekarang.
Sudah terjadi, sudah nampak dajjal-dajjal di zaman sekarang. Apa Bu ya dajjal itu? Dajjal itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Munkar kepada Allah. Yang melakukan fahisyah. Perbuatan yang keji, yang kotor. Itu dajjal. Di dalam hadis riwayat Muslim, baginda Rasul bersabda, "Inna dajjala mabsuhul ain." Yang artinya sesungguhnya dajjal itu ya pecak. Matanya satu pecak. Dua matanya memang, tapi yang satu kences. Yang berfungsi cuma satu. Itu menggambarkan apa? Bukan makhluk yang akan datang seperti itu, bukan. Orang-orang yang hanya memperhatikan dunia, melupakan akhirat. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, akhirat bahkan mereka tidak percaya. Itu dajjal, mabsuhul ain. Ya, pecak matanya. Untuk dunia mereka menghalalkan berbagai cara. Tidak mengenal haram dan halal, yang penting kaya. Itu hubbud dunia. Banyak sekali. Apapun yang terjadi, mereka lakukan demi dunia. Dengan cara merampok, korupsi, gasab, mencuri, begal, menipu. Mereka melakukan seenaknya perbuatan zina, berjudi, minuman-minuman keras, riba, makan babi. Sudah banyak sekarang ini. Itu dajjal. Dajjal itu. Bukan digambarkan dajjal itu adalah makhluk yang datang dari langit. Memangnya kita agama mimpi ini. Kita ini agama kenyataan, realita. Dalam hadis Muslim yang lain, Rasul menyampaikan, ad-dajjalu begitu. Jufalu sya'ri. Ad-dajjalu jufalu sya'ri. Apa itu Bu ya artinya? Dajjal itu adalah yang gimbal rambutnya. Gimbal. Saking lamanya tidak mandi, jadi gimbal. Gambaran orang-orang yang tidak menyucikan dirinya. Tidak bersih dirinya, kotor. Tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jufalu sya'ar. Jufalu sya'ar itu gimbal. Orang yang tidak pernah menyucikan dirinya, kotor. Sekarang sudah banyak orang yang kotor secara jiwa raganya, secara raganya dan jiwanya. Kita lihat orang-orang yang suka mabuk-mabuk. Jalan juga jalannya juga sempoyongan begitu. Bicara sudah tidak jelas, otaknya sudah rusak. Giginya sudah rusak. Itu jufalu sya'ar itu. Hadis riwayat Muslim. Sudah banyak sekarang dajjal-dajjal itu. Kemudian juga bagian Rasul di dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan bahwa dajjal itu adalah inna baina ainai maktubun kafirun. Sesungguhnya dajjal itu adalah inna baina ainai, ini di antara dua matanya itu, yang satu pecak, yang satu tidak, di antaranya itu maktubun kafirun, tertulis kata kafir. Orang-orang kafir itu dajjal. Yang tidak menerima aturan Allah, membikin aturan sendiri. Padahal mereka datang dari Allah, berada di bumi Allah, dan akan pulang kepada Allah. Itu dajjal. Atau yang mengaku muslim tetapi tidak melaksanakan perintah Allah. Itu sebetulnya kafir. Tidak melaksanakan rukun Islam. Tidak percayakan rukun iman. Ya, itu dikatakan seperti begitu. Inna baina ainain maktubun kafirun. Hadis riwayat Bukhari.
Para pendengar, rahimakumullah, itulah Dajjal. Kita kadang-kadang membesar-besarkan seolah-olah Dajjal belum datang, ditunggu-tunggu, padahal Dajjal sudah ada. Nah, kemudian Buya akan menyampaikan, ada yang lebih hebat santri, bahayanya dari Dajjal. Apa itu? Dalam hadis riwayat Ahmad, baginda Rasul bersabda begini. Dalam suatu dzikr Dajjalu, ya, sedang dibicarakan tentang Dajjal oleh para sahabat. Indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada baginda Rasul di samping baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, faqala, dan baginda Rasul bersabda, la'ana, begitu, la'ana, bahwasanya berbicara tentang Dajjal ini, li fitnati ahdikum akhwafu min fitnati Dajjal. Allah ya Rabbi, astagfirullah. Rasul sampai menekankan begitu. La'ana li fitnati ahdikum akhwafu min fitnati Dajjal. Bahwasanya pertentangan, perselisihan, permusuhan di antara kalian, yaitu sesama umat Islam, akhwafu, lebih aku takuti, akhwafu indi min fitnati Dajjal, aku lebih maaf di sampingku, min fitnati Dajjal, daripada fitnah Dajjal. Memang Dajjal berbahaya, orang-orang yang kafir, musyrik, fasik, munafik, orang-orang yang ngaku muslim berbuat maksiat, fahisyah. Memang itu berbahaya, yang sebagaimana Buya tadi sampaikan. Tetapi ada yang lebih berbahaya, yang lebih ditakutkan oleh baginda Rasul, dan ini termasuk ciri-ciri kiamat. Dalam bukan kiamat hari akhir, itu tidak ada cirinya. Itu kejadian, apa itu? Perselisihan, pertentangan di antara umat kita, umat Islam. Baginda Rasul sampai begitu menyampaikan. Maka kita selaku umat Islam, jangan sampai terjadi kiamat dalam pengertian kejadian yang luar biasa. Harus kita hindari itu pertentangan, perselisihan. Bagaimana kita harus ukhuwah Islamiyah, bersatu kita. Memang yang kita harapkan sekarang ini adanya seorang pemimpin yang bisa menyatukan umat. Dan itu harus kita hadirkan dengan sering kita wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara kita. Perbedaan di antara kita sedikit-sedikit, jangan menjadi perpisahan. Istilah-istilah bid'ah, istilah-istilah kafir kepada sesama kita harus kita hindari dan harus hati-hati. Istilah itu. Jangan sampai sebelum apa-apa kita sudah yang menjadikan orang lain sepertinya kafir, fasik, sama muslim. Padahal belum tahu kita apa yang dimaksud sebenarnya oleh orang itu. Kita belum tabayun. Nah, ini memang PR tersendiri bagi kita selaku umat Islam. Kembali kepada ciri kiamat dalam pengertian suatu kejadian yang luar biasa yang akan merusak tatanan umat adalah Dajjal. Maka dalam hal ini kita selaku umat Islam kepada para ustadz, para ulama, para kiai, para habib, para syekh, para ajengan, yuk kita sama-sama membasmi gitulah Dajjal yang sekarang sudah turun. Dajjal di keluarga kita, Dajjal di lingkungan kita, Dajjal di negara kita. Tentu harus dengan strategi yang baik. Ukhuwah Islamiyah harus sama-sama mengusir fitnah-fitnah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dari kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan ceramah Buya ini bermanfaat, khususnya bagi Buya dan keluarga, umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.